Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Guru dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pertemuan pertama, kompetensi dasar 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya. Tujuan pembelajaran: setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis gerak benda, menganalisis hukum Newton tentang gerak, serta menganalisis penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda. Konsep gerak: setiap hari kita melihat benda bergerak, baik itu manusia, hewan, ataupun binatang, kendaraan, dan lainnya. Benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap suatu titik atau titik yang disebut titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintas tertentu yang dapat berupa lintasan lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Jarak dan perpindahan mempunyai makna yang berbeda. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda, atau dengan kata lain perpindahan merupakan jarak lurus dari posisi awal sampai posisi akhir. Kelajuan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh terhadap lama waktu yang dibutuhkan. Kelajuan tidak peduli terhadap arah atau keadaan benda tersebut. Maka kelajuan itu bisa dihitung dengan menggunakan konsep jarak yang ditempuh berbanding waktu tempuh. Kecepatan suatu benda merupakan perbandingan antara perpindahan antara perpindahan benda tersebut terhadap waktu tempuhnya. Kecepatan merupakan kelajuan suatu benda pada arah tertentu. Kecepatan bisa dihitung dengan menggunakan konsep perpindahan benda berbanding waktu tempuh. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus, kecepatan dan kelajuan memiliki nilai dan simbolnya bisa diperhatikan atau bisa disimak melalui video ini. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Ada dua hal menyangkut gerak lurus, dua jenis gerak lurus, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Perbedaannya terletak pada kelajuan. Bisa disimak melalui slide yang ditampilkan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal atau mendatar, tetapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di bumi mengalami gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik oleh bumi sehingga mengalami percepatan konstan sebesar 10 meter per sekon, atau biasa kita kenal dengan percepatan gravitasi. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Gaya dibedakan atas dua macam. Pertama, gaya sentuh, gaya yang dihasilkan lewat kontak atau sentuhan langsung antara dua benda. Yang termasuk gaya sentuh contohnya gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, dan gaya mesin. Yang kedua, gaya tak sentuh, gaya yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenai, yang termasuk dalam gaya tak sentuh seperti gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi bumi. Hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 mengatakan bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya atau perubahan gaya sama nol akan tetap diam dan bergerak lurus beraturan. Hukum Newton 2 menjelaskan tentang percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan.
namun berbanding terbalik dengan masanya. Atau bisa dicari dengan semakin besar gaya, semakin besar pula percepatan benda. Kecepatan itu bisa didapat dari perubahan gaya dengan massa dari benda itu. Jadi semakin besar gaya, semakin besar pula percepatan benda. Dan semakin kecil massa benda, semakin besar percepatan yang dialami satu benda. Sedangkan hukum Newton 3 menjelaskan tentang gaya aksi reaksi pada dua benda. Ketika benda pertama mengerjakan gaya ke benda kedua, maka kedua benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar atau dengan kata lain F aksi, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih dan selamat